Halo semuanya, hari ini saya akan ceritakan film Tukang yang terjebak di antara dua pintu siklus mati dan tidak bisa keluar. Tukang yang terjebak di ruang siklus mati. Awal cerita, tukang reparasi dengan terampil memperbaiki kunci akses. Dia menekan kata sandi untuk membuka pintu dan ingin pergi. Tapi begitu dia keluar, dirinya kembali muncul dari pintu belakang. Ini adalah tampilan yang persis sama. Kemudian dia berhenti di sini dan mencari tahu apa masalahnya. Dia berbalik dan pergi melalui pintu belakang. Ini aneh untuk melihat diri sendiri lagi. Dia menutup mulutnya dan tidak percaya dengan semua ini. Dia mengulang menekan kata sandi lagi, dan itu masih terjadi. Pintu depan dan belakang akan muncul diri sendiri. Ini sedikit aneh, apakah ada masalah dengan pintu? Dia menggunakan tas untuk menahan pintu. Dia pikir jika dia berlari dengan cepat maka bisa keluar. Kemudian dia mulai berlari dengan cepat. Melihat situasi ini, tampaknya dia tidak bisa berlari keluar dari sini. Ini sangat aneh, menakutkan untuk dipikirkan. Jangan panik ketika ketemu masalah, makan yogurt dulu agar tidak ketakutan. Ini bukan masalah besar, makan dulu Indomie agar tidak lapar. Saat ini harus menenangkan diri untuk mencari jalan keluar. Jika sudah putus asa dari awal, maka akan selamanya terkurung di sini. Dia melemparkan bungkus Indomie keluar, dan bungkusan mengenainya melalui pintu belakang. Dia terjebak dalam ruang siklus mati ini, dan tidak bisa menelepon polisi ataupun memanggil seseorang. Dia hanya bisa mempelajarinya sendiri. Waktunya untuk menggunakan otak. Dia mencoba untuk menyentuh dirinya yang lain, tapi dia tidak bisa mencapainya. Jika dia bergerak, dirinya yang lain juga ikut bergerak. Buka pintu depan, pintu belakang ikut terbuka. Ini terulang tanpa henti. Dia tidur di lantai dan ingin putus asa. Dinding ini juga sangat kuat. Tidak mungkin untuk memecahkannya. Tukang mencoba dengan pengukur dan palu baja. Dia sudah menggunakan semua alat tapi tidak ada gunanya. Dia berolahraga sejenak untuk menenangkan diri. Kemudian tertidur sebentar untuk memulihkan tenaga. Dia mulai bermain dengan dirinya yang lain. Kemudian dia mulai bermain dengan seru. Seperti sendirian di rumah. Bahkan menggunakan pengukur untuk bermain lompat tali. Hingga pengukur hampir patah. Terakhir pengukur patah karena memukul pintu. Dia berjongkok di sudut sendirian. Ketika menggeser pisau, dia membuat suara berirama. Dan dia mulai menari. Dengan menari dia tidak merasakan kesepian lagi. Tukang yang semangat harus tetap bertahan agar bisa keluar. Dia mulai berulang kali membuka pintu. Dia sangat marah dan mengetuk pintu. Kali ini terdengar suara mesin yang berhenti. Kedua pintu terkunci, akankah dia mati di sini? Tukang bertindak cepat untuk memperbaiki kunci pintu. Dalam proses ini, sebuah bola hitam tiba-tiba masuk dari pintu belakang. Kemudian bola pergi lagi. Sesudah tukang memasang alur listrik, sebuah cahaya berenergi tinggi tiba-tiba muncul di dinding, dan mengeluarkan suara ledakan. Tegangan yang sangat tinggi hampir membutakan matanya. Tukang segera memutuskan kabel dan ruangan kembali tenang. Dan saat itu pintu belakang tiba-tiba terbuka. Dua orang membawa wanita aneh dan pergi dengan cepat. Apa yang terjadi? Ada banyak pertanyaan dalam pikirannya. Dia segera mengikuti orang-orang itu keluar. Kali ini dia kembali terkurung di ruang siklus mati. Awalnya emosinya sangat stabil, tapi saat dia melewati kesempatan ini, tiba-tiba dia menjadi sangat emosi. Dia menangis dan tertidur di atas lantai. Di dalam mimpi, dia berhasil keluar dari pintu depan. Tapi saat dia terbangun dia masih terkurung di ruangan ini. Tidak boleh menyerah, dia mulai melakukan meditasi. Tenangkan diri dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian dia berjongkok di depan pintu. Sangat menakutkan jika terjebak di dalam sini sendirian. Jika ada buku atau handphone, setidaknya tidak membuatnya putus asa. Kapan tukang ini bisa keluar? Semuanya dikarenakan memperbaiki kunci. Dia mulai sibuk lagi. Dari dalam ruang terdengar suara yang aneh. Kemudian pintu tiba-tiba terbuka. Sejumlah makhluk tak terlihat berjalan masuk. Tukang itu bersembunyi di belakang pintu dan berhasil selamat. Sebagai tukang, dia memutuskan untuk memperbaiki kunci. Tak disangka dirinya yang lain muncul dari belakang pintu. Keduanya terdiam seketika. Orang itu langsung pergi, tapi dia masuk kembali dari pintu depan. Tukang menahan pintunya dan ingin berbincang. Saat menahan pintu depan maka pintu belakang tidak bisa dibuka. Kemudian dirinya tidak bisa menerima kenyataan ini. Lalu seluruh badannya bergemetar dan muntah. Kondisinya membaik. Keduanya mulai menenangkan diri. Mereka berdiri di sisi masing-masing. Mereka tidak banyak berbincang. Tidak ada hal yang perlu dibincangkan pada diri sendiri. Tak lama kemudian tukang sebelumnya mulai putus asa. Dia tidur di sudut sendirian. Dan yang lain membuka kaos kaki dan terus berpikir. Ada ide yang berani dan matang dalam pikiran. Keinginan seorang pria yang terampil untuk bertahan hidup sangat kuat. Dia memutuskan untuk merobek pakaiannya. Minum yogurt dari orang lain.
Untuk mengisi tenaga, yogurt yang tersisa tidak dibuang. Dia menuangkannya ke celana. Dia melemparkan pakaiannya keluar dari pintu depan dan mengikatnya ke kabel. Tangan kanan menarik pakaian di pintu belakang. Langkah demi langkah di tepi kematian. Energi tinggi akhirnya tiba. Dia menyentuh kabel untuk membuat korsleting. Dia menyentrum kedua orang hingga pingsan dan menghentikan siklus ini. Tidak lama kemudian, ketika dirinya yang lain terbangun. Melihat semua di depannya, dia berteriak minta tolong. Dia tidak melihat cahaya dari pintu depan. Dia pergi ke pintu belakang yang gelap. Dan tukang yang pingsan saat terbangun kembali. Dia membuka pintu depan dan melihat cahaya. Dengan usaha sendiri mendapatkan kehidupan baru. Film ini berjudul The Monk in the Cycle Space. Film ini bercerita tentang tukang yang terjebak dalam siklus mati. Dan cara dia menyelamatkan diri sendiri. Kehidupan di dunia, mau tidak mau akan menghadapi dilema sementara. Walaupun berusaha akan tetap di tempat itu. Ke dalam siklus mati, hanya tetap optimis. Terus berpikir agar bisa keluar dari siklus mati ini. Menghadapi dilema yang sama, orang pesimis akan putus asa setelah berusaha sedikit. Pada akhirnya hanya akan jatuh ke dalam kegelapan. Hanya mereka yang positif bisa keluar dari siklus kematian.